3 pada student project block special topic dengan judul Clinical Sign and of Life in Palliative Patient. Next. Next. Untuk latar belakang dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Dewi Tiara Nintias dengan 3 digit NIM terakhir 197. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Palliative care merupakan bagian terpenting dalam perawatan pasien terminal. Nah, per definisi, palliative care adalah suatu perawatan kesehatan yang menyeluruh dengan melakukan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Tujuan dari terapi paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umur pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Next. End of life atau pasien mendekati akhir hidup, yang berarti pasien yang kematiannya sudah dekat, mereka yang berada dalam kondisi derajat kesembuhan minimal, kondisi kelemahan umum, kondisi yang berada pada risiko kematian, dan kondisi krisis. Peaceful end of life dikembangkan dari beberapa kerangka teori berdasarkan model Donna Bedian dengan tujuan dapat hidup tenang sebelum kehidupan berakhir serta merupakan perawatan akhir hidup. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadiat Mika dengan 3 digit NIM terakhir 221. Baik, menginjak pada definisi, menurut WHO pada tahun 2002, perawatan paliatif ini merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien serta keluarga dalam rangka menghadapi permasalahan yang terkait dengan sebuah penyakit yang mengancam jiwa melalui prinsip terbebas dari rasa nyeri, memeriksa, mengidentifikasi, serta mengobati nyeri dan permasalahan fisik, psikososial, dan spiritual yang dikeluhkan oleh pasien. Baik, demikian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nurmi dengan 3 digit NIM terakhir 018. Selanjutnya yaitu pembahasan filosofi paliatif. Filosofi paliatif ini digambarkan dalam pendekatan holistik yang artinya memperhatikan aspek multidimensi individu. Pendekatan holistik dalam perawatan paliatif yaitu menggabungkan spektrum perawatan fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya bagi pasien dan keluarga atau pengasuh mereka. Misalnya pasien yang kehilangan peran sosial dengan pembatasan fisik akibat penyakitnya sering mengalami tekanan psikologis dan merujuk pada masalah kesehatan lainnya. Untuk itulah perawatan dengan pendekatan secara holistik ini sangat diperlukan sehingga pasien terbantu untuk mencapai tujuan perawatan paliatif, yaitu good life, good death, dan good care. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mila Sari Dewi dengan NIM akhir 239. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari palliative care. Tujuan dari palliative care itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan juga keluarga. Di mana pada palliative care ini berfokus pada seseorang atau pasien yang menderita penyakit kronis atau stadium lanjut yang tidak dapat disembuhkan atau yang dapat mengancam jiwa. Dalam mencapai tujuan dari palliative care itu sendiri harus dibutuhkan kontribusi dari tim interdisipliner, di mana itu berupa dokter, perawat, terapis, petugas sosial, ahli gizi, psikolog, karyawan, relawan, dan juga anggota lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam mencapai tujuan palliative care itu juga diperlukan adanya identifikasi dini, penelitian yang tertib, penanganan nyeri, masalah fisik, sosial, dan juga masalah spiritual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Madindra Langardian dengan 3 digit NIM terakhir 228. Jadi di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dari palliative care tersebut. Jadi sebelumnya seperti yang dibilang oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa palliative care merupakan meningkatkan kualitas hidup bagi itu pasien dan juga keluarga dari pasien tersebut. Yang dimana dari ruang lingkup untuk melakukan palliative care itu sendiri, yang pertama itu mengatasi nyeri atau rasa sakit, kemudian menegaskan bahwa kehidupan dan kematian itu adalah proses yang normal dari kehidupan tersebut. Kemudian mengintegrasikan ataupun memberikan aspek psikologis dan juga spiritual kepada pasien dan keluarga. Kemudian membantu pasien hidup seaktif mungkin selama akhir hayat pasien. Dan kemudian terakhir menangani kebutuhan pasien termasuk membantu keluarga dalam hal konseling dan juga dalam hal bergabung atau grief seperti tadi dijelaskan oleh teman saya. Namun penyakit-penyakit yang termasuk ruang lingkup dari palliative care itu sendiri ada Alzheimer dan demensia, kanker, kardiovaskular, sirosis hepar, PPOK atau COPD, kemudian diabetes, gagal ginjal, multiple sklerosis, Parkinson, rheumatoid arthritis, HIV atau AIDS,
dan juga asisten obat tuberkulosis. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih. Penelitian nama saya Anal Guru Bagus Tigalani dengan 3 digit terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan prinsip terapi, terutama prinsip paliatif, di mana di prinsip ini ada beberapa dasar perawatan paliatif, di mana ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, yaitu di mana ada sikap peduli terhadap pasien. Adanya sikap peduli yang termasuk sensitivitas dan rasa empati, namun perlu dipertimbangkan segala upside dari penderitaan pasien, termasuk fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, yaitu menganggap pasien sebagai individu. Meskipun memiliki penyakit ataupun gejala-gejala sama, namun tidak ada satu pasien yang sama persis dengan pasien lainnya. Yang ketiga yaitu pertimbangan kebudayaan. Nah, kebudayaan seperti etnis, ras, agama, dan faktor budaya lainnya bisa jadi mempengaruhi penderitaan pasien. Sehingga perbedaan-perbedaan ini harus diperhatikan dalam perencanaan perawatan. Nah, untuk yang keempat yaitu persetujuan. Ya, di mana persetujuan pasien adalah mutlak, yang diperlukan sebelum perawatan dimulai atau diakhiri, yang di mana mayoritas pasien ingin dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, yang kelimanya itu memilih tempat yang dilakukan perawatan. Untuk menentukan tempat perawatan, baik pasien dan keluarganya harus ikut serta dalam diskusi ini. Pasien dengan disertai penyakit terminal harus sebisa mungkin diberi perawatan di rumah. Yang keenam yaitu komunikasi, yang merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan perawatan paliatif selama berkomunikasi yang baik antara dokter, pasien, dan maupun dengan keluarga. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Lalu ada yang ke-7 yaitu aspek klinis dengan perawatan yang sesuai. Di sini berarti merupakan penting. Kenapa? Karena apabila pemberian perawatan yang tidak sesuai, maka itu hanya akan menambah penderitaan pasien. Lalu perlu diingat juga hal yang tidak etis adalah perawatan yang diberikan hanya karena dokter merasa harus melakukan sesuatu meskipun itu sia-sia. Lalu yang ke-8, perawatan komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai bidang. Jadi ini membentuk sebuah tim untuk penanganan paliatif. Lalu selanjutnya yang ke-9 adalah kualitas perawatan yang sebaik mungkin. Lalu yang ke-10 perawatan yang berkelanjutan ini sampai akhir hayat pasien. Lalu yang ke-11 mencegah terjadinya kegawatan. Lalu yang terakhir adalah bantuan kepada perawat dan pemeriksa ulang. Jadi di sini tuh dalam perawatan yang perlu kita perhatikan adalah mencakup perencanaan yang baik dengan keluarga maupun perawat lainnya, karena itu memakan tenaga dan emosi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Narayana Lakusuma dengan 3 digit terakhir 076. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari end of life. Jadi end of life itu adalah suatu kondisi pasien di mana adanya kerusakan fisik dan kognitif, lalu adanya perkembangan tumor yang secara progresif, yang dimana kemungkinan kematian itu menjadi nyata dan harapan hidup kurang dari 12 bulan, sehingga ada kerusakan psikologis yang cepat serta adanya gejala yang meningkat. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Gita Dewi Ramotami dengan 3 digit intiran 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 11 prinsip daripada end of life care yang di sini diberatkan kepada pasien dan juga keluarga. Yang pertama ada menghormati hak daripada pasien dan juga keluarga sebagai caregiver. Kemudian yang kedua, lebih peka dan juga peduli terhadap keinginan daripada pasien dan juga keluarga. Yang ketiga, memberikan tindakan tepat dan konsisten berdasar keinginan pasien dan juga keluarga. Dan yang keempat, mengatasi nyeri dan keluhan fisik pasien. Kemudian yang kelima, menilai dan mengatasi masalah psikologi, sosial, spiritual, atau agama. Yang keenam, memberi perawatan secara kontinuitas. Ketujuh, menyediakan akses ke perawatan alternatif atau non-tradisional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ke-8, menyediakan akses ke perawatan paliatif dan perawatan rumah sakit. Ke-9, menghormati hak pasien menolak pengobatan. Yang ke-10, menghormati tanggung jawab profesional dokter untuk menghentikan beberapa perawatan jika sesuai dengan pertimbangan pasien dan juga keluarga. Dan yang ke-11, mempromosikan penelitian berdasarkan bukti klinis dan memberi perawatan pada akhir kehidupan. Ke-11 prinsip ini menurut Karakeni pada tahun 2009. Dan 11 prinsip ini penting dipahami saat kita akan menerapkan beberapa end of life care. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan, next. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Ayu Permana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 094.
Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria daripada end of life. Yang pertama ada imminent death. Jadi ini merupakan penurunan interaksi sosial seperti pasien dalam keadaan koma, pasien lebih sedih tidur, dan juga pasien terlihat bingung. Yang kedua ada penurunan niat untuk makan dan juga minum. Yang ketiga ada perubahan pada bunyi nafas dan adanya juga perubahan sirkulasi, yaitu daerah ekstremitas terasa dingin dan keabu-abuan atau berwarna ungu. Dan juga ada penurunan denyut jantung dan juga tekanan darah. Yang kedua ada kriteria kematian, yaitu laju nafas berhenti sepenuhnya, denyut jantung dan nadi berhenti, mata tertuju ke satu arah kelopak mata biasanya terbuka atau tertutup, dan adanya juga perubahan daripada warna kulit dari putih ke abu-abu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlala dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini untuk tanda-tanda klinis menjelang kematian adalah dapat membantu klinisi memberikan informasi pada pasien dan keluarga pasien dalam mempersiapkan akhir hidup yang berkaitan dengan hal-hal spiritual yang dianut, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan dengan bermakna. Next. Untuk tanda-tanda klinis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tanda klinis awal, di mana tanda klinis awal ini menuju kematian biasanya 7 hari ataupun 1 minggu. Tanda-tandanya dapat dilihat, yaitu berupa penurunan kesadaran, di mana penurunan kesadaran ini penelitian menurut Hiu didapatkan 90% mengalami penurunan kesadaran, dan selanjutnya adalah disfagia cairan, di mana disfagia cairan ini adalah proses alami pada tanda-tanda klinis menjelang kematian. Kemudian yang kedua ada tanda klinis lanjutan 3 hari menjelang kematian, di mana tanda-tandanya yaitu ada arteri radialis yang tidak teraba, kemudian respirasi dengan gerakan mandibula, penurunan produksi urin, pernapasan Cheyne-Stokes, death rattle, dan periode apnea serta cyanosis perifer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Afristika Risma dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan, di mana menurut WHO tahun 2002, perawatan paliatif merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien beserta keluarga dalam rangka menghadapi permasalahan yang terkait dengan sebuah penyakit yang mengancam jiwa. Nah, prinsip dasar dari perawatan paliatif ini meliputi sikap peduli terhadap pasien, menganggap pasien sebagai seorang individu, dan seterusnya. Kemudian untuk end of life ini adalah suatu kondisi ketika pasien dikaitkan dengan kerusakan fisik dan kognitif yang parah, kemudian perkembangan tumor atau keganasan secara progresif, di mana kemungkinan kematian menjadi nyata dan harapan hidup kurang dari 12 bulan, sehingga ada kerusakan psikologis yang cepat, serta gejala yang meningkat. Dan untuk tanda-tanda klinis awal menjelang kematian umumnya terdiri lebih dari 1 minggu sebelum kematian, yaitu penurunan kesadaran dan disfagia cairan. Kemudian ada juga tanda-tanda lanjutan umumnya yang terjadi pada 3 hari terakhir sangat spesifik dalam memprediksi kematian, antara lain yaitu arteri radialis yang tidak teraba, respirasi dengan gerakan mandibula, penurunan produksi urin, pernapasan Cheyne-Stokes, kemudian death rattle, kemudian periode apnea dan cyanosis perifer. Sekian dari presentasi dari SGD kami A3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.